Kita impor malahan, punya raw material malah impor. Ini apa-apaan? Kesalahan-kesalahan seperti ini yang harus dihentikan. Industrialisasi, hilirisasi. Indonesia adalah negara yang sangat luas baik daratan maupun perairannya. Namun sangat disayangkan, untuk membangun infrastruktur di daratan, masih mengandalkan impor material dari luar negeri. Sementara yang kita tahu bersama, bahwa negara kita adalah negara yang paling komplit sedunia. Mulai dari gunung berapi sampai gunung bersalju ada di Indonesia. Mulai dari logam tanah jarang sampai rumput ilalang pun berlimpah ruah di negeri ini. Hal ini yang menyebabkan mengapa sedari dulu negeri kita lambat untuk maju. Kita selalu mengolah bahan mentah kita di negara lain. Sementara negara lain memperoleh keuntungan hingga 10 kali lipat dari mengolah bahan mentah tersebut. Ya, teman-teman tidak salah dengar, keuntungan 10 kali lipat bahkan bisa lebih. Untuk itu sudah sewajarnya jika Presiden kita sekarang Pak Jokowi, marah besar akan situasi yang dilihatnya. Seorang negarawan sejati tentu tidak ingin kekayaan negaranya lebih dinikmati bangsa lainnya. Saya kemarin juga cek di Buton. Kenapa sih kita ini masih impor aspal? Data yang saya terima, kira-kira 5 juta ton per tahun. Kita punya aspal kok. Saya cek ke lapangan, ternyata nggak ada industrinya di situ. Baru satu yang produksinya hanya 100.000 ton per tahun. Kita impor malahan, punya raw material malah impor. Ini apa-apaan? Kesalahan-kesalahan seperti ini yang harus dihentikan. Industrialisasi, hilirisasi. Itu peluang. Kalau Bapak Ibu mendengar seperti ini, oh peluang, wah, investasi, industri aspal. Itu kita baru berbicara kebutuhan dalam negeri loh. Kalau ekspor tambah ekspor, gede banget. Deposit aspal kita itu ada 662 juta ton. Yang dibiarkan, malah kita impor. Kesalahan-kesalahan seperti ini harus berhenti. Dalam membangun infrastruktur, terutama infrastruktur jalan, sangat banyak dibutuhkan bahan yang diantaranya adalah aspal. Sementara aspal di Indonesia, 95%-nya masih impor dari negara luar, terutamanya Singapura. Jangankan Presiden Jokowi, kita sebagai rakyat awam saja, rasanya tidak bisa menerima kenyataan seperti itu. Oleh karenanya, Jokowi segera memerintahkan jajarannya untuk membuka keran investasi sebesar-besarnya pada perusahaan yang ingin mengolah aspal di Indonesia. Ya ini ada sebuah potensi besar di Provinsi Sulawesi Tenggara, yaitu aspal. Tambang aspal di Kabupaten Buton. Yang problem adalah kita ini malah impor sampai kurang lebih 5 juta ton per tahun. Di sini produksi malah tidak dijalankan, impor terus. Hari ini kita lihat lapangan, lewat kajian, dan kita harapkan ada industrial downstreaming di sini, ada hilirisasi di sini. Pabrik-pabrik industri semuanya berjalan, tidak hanya mengambil raw materialnya saja sehingga tidak ada nilai tambah, enggak, stop. Sehingga tadi sudah kita putuskan 2 tahun lagi tidak ada impor aspal. Semuanya harus dikerjakan oleh Buton. Silahkan, BUMN silahkan, swasta silahkan, join dengan asing juga silahkan. Tetapi kita ingin ada nilai tambah dari aspal yang ada di Buton. Karena ada potensi 662 juta ton di sini. Gede sekali. Sehingga kalau setahun impor 5 juta, itu kita kira-kira masih 120 tahun. Ini bisa kita
olah aspal yang ada di sini. Nilai tambah ada di sini, pajak ada di sini, royalti ada di sini, dividen ada di sini, pajak karyawan semuanya ada di sini. Sehingga kita harapkan Buton hidup kembali sebagai industri penghasil aspal. Kebutuhan aspal di Indonesia terus meningkat pada tahun-tahun di masa Jokowi menjabat. Ini dikarenakan pembangunan infrastruktur jalan yang dilakukan secara masif oleh pemerintah. Kebutuhan aspal di Indonesia sekarang ditaksir 5 juta ton per tahun dan membawa Indonesia sebagai negara importir aspal kelima terbesar di dunia. Sangat miris rasanya, industri aspal di Indonesia hanya menyanggupi sekitar 5% kebutuhan dalam negeri. Di satu sisi, aspal yang diimpor dari luar negeri adalah aspal dengan kualitas lebih rendah. Aspal itu sendiri berasal dari residu penghilangan minyak, sementara aspal yang bisa diproduksi di Indonesia, ialah aspal alam yang diklaim memiliki kualitas terbaik di dunia. Presiden Jokowi menegaskan akan stop impor aspal dari luar negeri. Dengan begitu, industri di dalam negeri dipaksa untuk menggenjot kapasitas produksinya. Pabrik-pabrik aspal yang baru banyak dibangun, guna mencukupi kebutuhan di dalam negeri. Alam Indonesia khususnya di Pulau Buton saja, memiliki deposit sebesar 662 juta ton aspal alam. Bayangkan saja, jika kasarannya Indonesia memerlukan aspal 5 juta ton per tahun. Maka lebih dari 130 tahun Indonesia tidak akan impor aspal untuk pembangunan infrastruktur, dan menghemat keuangan negara sekitar 500 triliun tiap tahunnya. Ditambah lagi kualitas aspal kelas 1 yang membuat jalan infrastruktur lebih awet. Itu baru dari satu daerah, belum potensi-potensi dari daerah lainnya. Pada era sebelum kemerdekaan, sekitar tahun 1920, pemerintah Belanda sempat mengelola aspal Buton secara optimal. Namun setelah pasca kemerdekaan, semua jadi terbengkalai. Hingga akhirnya industri aspal di Kabupaten Buton hanya menghasilkan produksi 100.000 ton per tahun. Inilah yang menjadi ketidakpuasan Presiden Jokowi terhadap hasil kelolaan sumber daya alam, khususnya aspal alam. Maka digalakanlah era baru industri aspal di Kabupaten Buton dengan prinsip stop aspal impor. Diawali perusahaan plat merah yang mulai beroperasi memproduksi aspal di Pulau Buton. Pastinya akan diiringi dengan banyak perusahaan swasta lainnya. Jika Indonesia sudah berhenti total dalam impor aspal, maka ekspor aspal mulai dijalankan Indonesia. Dan tebak, siapa yang mulai cemas? Ya, negara-negara pengekspor aspal yang selama ini menidurkan Indonesia. Tahun-tahun itu tidak akan lama lagi, bahkan sudah berjalan. Maka bersiaplah untuk Indonesia yang lebih baik. Jika ada yang perlu ditambahkan, bisa teman-teman tulis di kolom komentar. Sekian dulu video dari kami, silahkan dukung kami dengan like, komen dan subscribe. Guna mengembangkan channel ini, untuk memberikan informasi lebih tentang negara tercinta kita Indonesia. Terima kasih dan sampai jumpa di video menarik berikutnya.